Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Prayoga Antaturzogeri, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Tanjung Pura. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang 15 macam teori komunikasi. Yang pertama ada teori Shannon and Weber, dikembangkan oleh Claude Shannon dan Warren Weber pada tahun 1949. Teori ini memandang komunikasi sebagai proses linier yang melibatkan pengirim, pesan, saluran, penerima, dan gangguan atau noise. Tujuannya adalah menyampaikan informasi secara efisien dari satu titik ke titik lain. Contohnya ketika seseorang sedang menelpon temannya, namun suaranya terputus-putus karena sinyal yang buruk, maka terjadilah gangguan dalam proses komunikasi. Yang kedua ada teori komunikasi interaksional oleh Wilbur Schramm pada tahun 1954, menyempurnakan model sebelumnya dengan menambahkan konsep umpan balik atau feedback. Dalam model ini, komunikasi tak lagi satu arah, melainkan dua arah, di mana sang pengirim dan penerima dapat saling bertukar peran dan pesan. Contohnya, saat guru mengajukan pertanyaan dan murid tersebut menjawab, lalu guru merespon kembali jawaban dari murid tersebut. Yang ketiga, ada komunikasi transaksional, dikembangkan oleh Dean Bernlund pada tahun 1970. Teori ini melihat komunikasi sebagai proses yang simultan dan dinamis, di mana pengirim dan penerima berkomunikasi secara bersamaan, baik secara verbal maupun non-verbal. Misalnya ketika dua orang sedang berbicara dan saling memperhatikan ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Yang keempat ada teori agenda setting, dicetuskan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw pada tahun 1972, menyatakan bahwa media tidak mengatakan kepada kita apa yang harus dipikirkan, tetapi media menentukan apa yang penting untuk dipikirkan. Contohnya seperti ketika berita tentang pemilu sedang mendominasi media, maka masyarakat pun mulai memperbincangkan topik tersebut dalam kehidupan sehari-hari dalam jangka waktu tertentu. Yang kelima ada teori spiral keheningan oleh Elizabeth Noel Newman pada tahun 1974, menyatakan bahwa individu akan cenderung diam dan menyembunyikan opininya jika merasa berada dalam kelompok minoritas atau bertentangan dengan opini publik. Misalnya ketika seorang siswa yang tidak setuju dengan kebijakan sekolah, tetapi memilih diam karena khawatir akan dikucilkan oleh warga sekolah. Yang keenam ada teori use and gratification, diperkenalkan oleh Elihu Katz, Jay Blumler, dan Michael Grovich pada tahun 1973, menjelaskan bahwa audiens memiliki peran aktif dalam memilih media untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti informasi, hiburan, atau interaksi sosial. Contohnya ketika seseorang menonton konten edukasi di YouTube untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya. Yang ketujuh ada teori kultivasi, dikembangkan oleh George Gardner pada tahun 1976, menyatakan bahwa paparan jangka panjang terhadap media, terutama televisi, dapat berpengaruh dengan cara pandang seseorang terhadap realitas. Misalnya, seseorang yang sering menonton sinetron yang berbau kriminal bisa menganggap bahwa kejahatan sedang marak terjadi di dunia nyata. Yang kedelapan ada teori konstruksi sosial atas realitas, dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luhmann pada tahun 1966. Teori ini menekankan bahwa realitas dibentuk melalui interaksi sosial dan komunikasi antar individu dalam masyarakat. Contohnya, kebiasaan memberi angpau saat Imlek oleh etnis Tionghoa menjadi realitas sosial karena dibangun oleh tradisi yang terus dikomunikasikan turun-temurun. Yang kesembilan ada teori konvergensi komunikasi, diciptakan oleh Everett M. Rogers dan Thomas M. Kincaid pada tahun 1981, menggambarkan komunikasi sebagai proses untuk mencapai pemahaman bersama atau kesamaan makna antar individu. Misalnya dalam rapat sebuah tim, komunikasi yang efektif membuat seluruh anggota menyetujui satu solusi bersama. Yang ke-10 ada teori akomodasi komunikasi, dikembangkan oleh Howard Gills pada tahun 1971. Teori ini menjelaskan bahwa individu menyesuaikan gaya bicara, bahasa, atau perilaku komunikasi agar sesuai dengan lawan bicaranya. Contohnya, ketika seseorang mahasiswa berbicara lebih sopan dan formal saat diskusi dengan dosen ketimbang dengan teman sebayanya. Yang 11 ada teori kesenjangan pengetahuan, dicetuskan oleh Tichenor, Donohue, dan Olien pada tahun 1970, menyatakan bahwa informasi dari media
lebih cepat diserap oleh masyarakat yang berpendidikan tinggi daripada mereka yang kurang berpendidikan, sehingga terciptalah kesenjangan pengetahuan. Contohnya, informasi mengenai teknologi AI lebih dipahami oleh kaum terdidik dibanding masyarakat pedesaan. Yang ke-12 ada teori difusi inovasi yang dikembangkan oleh Everett M. Rogers pada tahun 1962, menjelaskan bagaimana suatu inovasi atau ide baru menyebar melalui proses komunikasi dalam satu kelompok sosial. Misalnya dalam penggunaan aplikasi e-wallet seperti Dana yang awalnya digunakan oleh kaum muda, kemudian menyebar ke kelompok usia tua setelah mereka melihat manfaatnya. Yang ke-13 ada teori dramaturgi, diperkenalkan oleh Irving Goffman dalam bukunya yang berjudul The Presentation of Self in Everyday Life pada tahun 1959. Ia mengibaratkan komunikasi sebagai pertunjukan drama di mana individu menampilkan diri secara berbeda tergantung pada audiens atau situasinya. Contohnya, seorang karyawan bersikap formal saat berada di kantor, namun tetap santai ketika ia sedang bertemu temannya. Yang ke-14 ada teori konteks tinggi dan rendah yang dikemukakan oleh Edward T. Hall pada tahun 1976, membedakan budaya berdasarkan mereka menyampaikan suatu makna. Budaya konteks tinggi seperti di Jepang banyak mengandalkan komunikasi nonverbal dan implisit, sedangkan budaya konteks rendah seperti di Amerika lebih langsung dan eksplisit. Contohnya dalam budaya Jepang, ketika ingin mengatakan saya akan mempertimbangkannya, bisa berarti itu penolakan secara halus. Yang ke-15 atau yang terakhir ada teori ketergantungan media oleh Sandra Ball Rockach dan Melvin Develour pada tahun 1976, menyatakan bahwa semakin kompleks masyarakat, maka semakin tergantung mereka pada media massa untuk memahami dunia, membentuk sikap, dan juga membuat keputusan. Misalnya saat terjadi bencana alam, masyarakat sangat bergantung pada media untuk mendapatkan informasi dan arahan. Demikianlah 15 macam teori komunikasi yang dapat saya jelaskan di video kali ini. Terima kasih teman-teman untuk yang sudah menonton. Saya akhiri di kolom dikunyah. Wassalamualaikum semuanya.